burung elang terbang tinggi, terbang mencari mangsa ular. Dialah murid yang telah menuliskan semuanya ini, dan kesaksiannya itu benar. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Paskah ke-7, Sabtu 7 Juni 2025. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita tetap tekun dan setia merindukan dan mendoakan doa novena, menantikan kehadiran Roh Kudus yang akan kita rayakan pada hari raya Pentakosta pada hari Minggu besok, supaya kita senantiasa diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan semoga Anda sekalian juga tetap tekun dan setia mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sedang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka juga yang masih dalam bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai pendidikan dan sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang dengan tekun dan penuh dedikasi ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan pastoral, pelayanan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita hari ini diingatkan oleh Yesus melalui kisah dialog antara Tuhan Yesus, murid yang dikasihi, dan juga Petrus, bahwa kita diajak untuk memfokuskan diri dan hidup kita
dalam rangka kita mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan sendiri mengatakan, tetapi engkau ikutlah aku. Dan kiranya bahwa panggilan Tuhan, ajakan Tuhan, arahan Tuhan Yesus bagi kita untuk mengikuti Dia, ikutlah aku, menjadi perjuangan, pergumulan, dan juga usaha kita setiap hari, setiap saat, untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan, menjadi sabda Allah, menjadi pemikiran, menjadi refleksi, dan juga standar rohani kehidupan kita. Semoga kita tidak mengedepankan dan mengikuti egoisme pribadi, tetapi semoga kita senantiasa berani untuk membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, supaya apa yang kita pikirkan sungguh-sungguh sejalan selaras dengan kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita merasakan, juga selaras dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bertindak, kita sesuaikan dengan arahan dan juga cara kerja Allah. Dan kiranya bahwa semua itu menjadi sarana bagi kita untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi-saksi kebangkitan. Karena untuk itulah kita dibaptis, untuk itulah kita diberikan pewahyuan oleh Allah, untuk itulah kita dikaruniai Roh Kudus yang sedang kita doakan dalam novena Roh Kudus, novena yang merindukan kehadiran Roh Kudus. Kita diajak, kita diarahkan supaya kita senantiasa untuk mengikuti Kristus dan berani memberi kesaksian sesuai dengan jalan kehidupan kita. Santo Yohanes memberi kesaksian melalui cara menuliskan apa yang menjadi refleksi imannya dan apa yang menjadi pengalaman rohani, pengalaman hidupnya. Dan dia sendiri mengatakan ada banyak hal yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, tetapi seandainya harus dituliskan dalam sebuah kitab, maka agaknya dunia ini tidak cukup untuk menampung atau tempat untuk menuliskan kitab itu. Dan kiranya bahwa kita memiliki cara dan jalan hidup kita masing-masing. Kita memberi kesaksian akan Tuhan, memberikan kesaksian tentang sabda Allah melalui hidup kita, melalui tugas tanggung jawab kita, melalui perkataan kita, melalui jalan hidup kita. Kita masing-masing diarahkan, dipanggil sesuai dengan tempat dan juga kemampuan serta tugas-tugas kita. Semoga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, apa yang menjadi hobi, menjadi bakat, menjadi kesibukan kita, itu semua kita arahkan untuk merupakan menjadi sebuah kesaksian bagi kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa membimbing hidup kita. Tuhan senantiasa mengarahkan kita untuk senantiasa mampu menghadirkan belas kasih Allah. Semoga hidup kita menjadi tanda, menjadi kesaksian akan belas kasih Allah, kebaikan Tuhan, dan upaya Tuhan untuk senantiasa memberikan keselamatan bagi umat manusia. Semoga kita senantiasa berani mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan memberi kesaksian tentang karya agung Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.